Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kesempatan, sehingga setiap harinya kita dapat beraktivitas sebagaimana biasanya. Ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dan patut kita syukuri selaku hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kita kepada Nabi yang namanya sering disebut-sebut oleh penduduk langit maupun penduduk bumi, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Man ahabba syai'an akthar min zikrihi. Barang siapa yang cinta kepada sesuatu, maka ia akan sering menyebut-nyebutnya. Kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita sering bersolawat kepadanya. Kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sering-seringlah kita atau kita lakukan, yaitu amal-amal sunnah atau menghidupkan sunnah-sunnah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan cintanya kita, dengan bersolawat kita kepadanya, dengan kita menghidupkan sunnah-sunnahnya, mudah-mudahan nanti pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan pertolongan, kita mendapatkan syafaat melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk beribadah hanya kepadanya, bukan selain Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Allah sang pemberi rezeki, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka dari itu ibadah yang kita lakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abu Samad Al-Falimbani, ulama Palembang yang hidup pada abad ke-18. Ia pernah belajar, pada waktu itu ia belajar di Mekah. Dan pada awal-awal ia belajar, ia menulis catatan dari gurunya, dari syekhnya, yang mana catatan itu ia tulis dalam suatu kitab yang berjudul Zahratul Murid fi Bayan Kalimatut Tauhid, yang mana isinya adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam bahasa Jawinya, dalam bahasa Arab Melayunya, mungkin dalam bahasa kita saat ini. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena pada masa itu orang Islam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ia tetap menjalankan lainnya, yaitu melakukan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang ia hadirkan. Tapi ia mengatakan ia beriman, ia mengatakan ia salat, ia zakat, tapi ia melakukan yang lainnya, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh Abdul Samad Al-Falimbani dalam catatannya,
La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan atau tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu ibadah yang kita lakukan selama ini, ikhlas kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berikan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah-ibadah yang kita jalani selama ini dan kedepannya juga, itu adalah merupakan bekal kita pada kehidupan setelah kematian. Bekal kita pada masa itu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa khairuz zadit taqwa. Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu jauhnya perjalanan yang akan kita tempuh menuju suatu tempat. Maka kita tentunya akan berbekal yang banyak, berbekal keuangan, berbekal makanan sehingga kita tidak kelaparan. Dan juga untuk bekal kita pada kehidupan setelah kematian, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan bekal yang banyak ini nantinya bisa menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 4 golongan orang yang dirindu surga. Yang pertama, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Ada 4 golongan orang yang dirindu surga. Awalan, yang pertama adalah talil Quran. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Talil Quran bisa juga diartikan dengan orang yang mengkaji Al-Quran. Talil Quran, setelah mengkaji ia mengamalkan isi Al-Quran. Maka ini adalah golongan yang pertama orang yang dirindu surga. Talil Quran. Dalam Al-Quran, dalam surat Al-Fatir, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina yatluna kitab Allah. Sungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, wa aqamus shalah, mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan dia berinfak, dia bersedekah, baik itu secara terang-terangan maupun itu secara sembunyi-sembunyi. Yarjuna tijaratan dan tabur, sungguhnya mereka itu adalah mengharap perniagaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tijaratan lan tabur, yang tidak ada meruginya. Permisa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama tadi adalah talil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran, orang yang senantiasa mengamalkan Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik orang, sebaik-baik umat manusia adalah umat yang membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah wa aqamus shalah, mendirikan salat. Orang yang senantiasa mendirikan salat juga termasuk orang-orang yang mengharapkan tijaratan dan tabur, mengharapkan perniagaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak merugi. Orang yang mendirikan salat 5 waktu, menambah dengan salat-salat sunnahnya, sungguhnya mereka itu adalah haus akan pahala, dan mereka adalah melakukan perniagaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak merugi. Selanjutnya, orang yang bersedekah, berinfak, baik itu secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, itu juga termasuk orang-orang yang melakukan perniagaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak merugi. Selanjutnya yaitu adalah
Dan mereka-mereka adalah orang-orang yang melakukan perniagaan yang tidak akan merugi. Apa itu perniagaan yang tidak merugi? Yaitu amalan-amalan ibadah yang kita lakukan, baik itu membaca Al-Quran, sholat, berinfak dan sebagainya. Itu adalah perniagaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berniaga sesama umat manusia di dunia, berniaga kita di pasar dan sebagainya, ada untung ada rugi. Banyak yang untung, banyak yang rugi. Wallahu a'lam. Itu adalah perniagaan di dunia. Tapi kalau perniagaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung laku, langsung dibeli oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari itu ini adalah perniagaan yang baik yang kita lakukan. Pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tadi adalah tahlil Quran. Sungguhnya yang kedua adalah golongan orang yang dirindu surga adalah hafizul lisan, yaitu orang yang menjaga lisannya. Lisan ini, lidah ini lembut, tak bertulang. Tapi lidah ini, lisan ini bisa membuat orang sakit hati, bisa membuat orang tersinggung, bisa membuat orang berkelahi. Dan juga yang baiknya melalui lidah lisan yang tak bertulang ini bisa juga menghantarkan orang menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu menjaga lisan ini adalah termasuk golongan yang kedua, orang yang dirindu surga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan berkata yang baik-baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Maka mari kita lakukan amalan yang baik, yaitu berkata baik. Kalau tidak, kita diam. Daripada semua itu adalah menimbulkan malapetaka bagi kita, bagi orang, bagi keluarga kita, sehingga bisa membuat semuanya berantakan. Maka dari itu mari kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berkata baik atau kita diam. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga adalah orang yang dirindu surga. Golongan orang yang dirindu surga yang ketiga adalah wa mut'imul ji'an, yaitu orang yang senantiasa ia suka memberi makan kepada orang yang kelaparan. Nah, ini termasuk golongan yang ketiga, orang yang dirindu surga. Karena membantu orang, membantu sesama, apalagi orang tersebut kelaparan, ini adalah kewajiban dari kita selaku tetangganya, selaku teman, kerabat, ataupun keluarga, membantu orang yang kelaparan. Pernah pada suatu hari ada suatu kisah pada zaman Nabi Muhammad SAW dari sahabat yang bernama Sya'ban. Pada suatu waktu Sya'ban, sahabat Nabi SAW, pintu rumahnya diketuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata Sya'ban menjawab salam dari dalam rumah. Ia bukakan pintu. Kemudian ketika ia bukakan pintu tersebut, orang dari luar mengatakan, saya lapar, saya membutuhkan makanan, adakah makanan yang ada bagimu? Maka Sya'ban, ia ada sepotong roti yang ada di rumah, yang itu bekal makan ia untuk di siang harinya. Ia berikan sepotong roti itu, ia bagi dua untuk bekal makan siang ia pertama, kemudian sepotong roti yang berikutnya ia berikan kepada orang yang kelaparan tersebut. Kemudian selang beberapa waktu Sya'ban meninggal dunia. Dan pada waktu ia meninggal dunia,
pada saat sakaratul maut, ia mengatakan andai semuanya. Kemudian istri dari Sya'ban bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apa ini maksudnya wahai Nabi? Andai semuanya. Salah satu yang ia katakan, kata Nabi SAW, andai semuanya adalah pernah pada suatu hari ia memberi makan sepotong roti kepada orang yang kelaparan. Dan pada saat sakaratul maut, Allah tampakkan di hadapan Sya'ban begitu pahala yang besar ia dapatkan daripada ia memberikan sepotong roti yang ia berikan kepada orang yang kelaparan. Andai semuanya, itu maksudnya adalah andai aku berikan semuanya, sungguh pahala yang besar akan aku dapatkan. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan setelah iklan yang berikut ini. Pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Andai semuanya, kata Sya'ban, andai semuanya aku berikan, maka yang akan aku dapatkan adalah begitu besar pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memberi makan kepada orang yang kelaparan, begitu besar pahala yang akan kita dapatkan. Kita temukan tetangga kita temukan keluarga kita, sahabat kita yang kelaparan, mari kita bantu ya. Mari kita bantu mereka. Kita utamakan dulu yang terdekat. Nanti baru kita bisa bergotong royong untuk solidaritas kepada yang lebih besar lagi. Maka kita akan mendapatkan pahala berjamaah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Kompas TV Mutiara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah yang keempat. Golongan orang yang dirindu surga. Golongan orang yang dirindu surga yang berikutnya adalah shaim fi syahri Ramadan, yaitu orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan, pemirsa, pahalanya begitu besar yang akan kita dapatkan bagi yang melakukannya. Karena hanya orang-orang yang terpanggil saja yang menjalankan ibadah tersebut. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa dan diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Artinya apa? Puasa Ramadan adalah wajib bagi kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah. Artinya apa? Kalau ada ya ayyuhalladzi, ya di depannya, artinya Allah memanggil kepada kita, kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kebalikannya, yang tidak beriman, tidak hai artinya. Tidak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sering kita temukan di jalanan. Ketika bulan puasa tiba, banyak yang tidak berpuasa. Maka bagi kita yang berpuasa, mari kita jalankan kewajiban ini. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya kepada kita sekarang. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, sebelum kita. Artinya ini juga di zaman Nabi, bahkan sebelumnya juga. Di zaman sebelum Nabi Muhammad, banyak juga orang-orang sudah melakukan berpuasa dan sebagainya.
Pemirsa Kompas TV, Mutiara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpuasa di bulan Ramadan, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melakukan ibadah sunnah, maka pahalanya bagaikan kita melakukan ibadah-ibadah yang wajib, seperti sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat tahajud, dan bahkan ada yang spesial lagi, yaitu sholat sunnah tarawih yang ada di bulan Ramadan. Maka dari itu, ibadah-ibadah ini pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu besar. Saking besarnya kita tidak tahu kelipatannya seperti apa. Ini adalah urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang wajib seperti puasa khususnya kita lakukan. Apalagi sholat 5 waktu, kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kewajiban-kewajiban lain yang ada di bulan Ramadan, yaitu zakat kita yang akan kita berikan, yang akan kita salurkan kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang mustahik. Dan itu semua adalah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pahalanya bukan seperti pahala wajib yang kita lakukan di luar bulan Ramadan, akan tetapi berkali-kali lipat, dan kita tidak tahu berapa kelipatannya, berapa jumlahnya. Itu adalah besar pahala yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyak orang yang berdoa, dan doa ini tentunya sudah diajarkan oleh salafus soleh sebelumnya. Sebelum masuk di bulan Ramadan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Artinya apa? Minta disampaikan di bulan suci, di bulan yang agung, karena di dalamnya penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sunnah-sunnah yang kita lakukan sekecil apapun, begitu besar yang kita dapatkan, begitu besar yang akan kita dapatkan di bulan Ramadan. Apalagi kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita lakukan, begitu besar pahala yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzi bihi, puasa adalah milikku dan aku langsung yang akan memberikan ganjaran kepadanya. Maka dari itu, mari kita jalankan ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan dengan semaksimal mungkin, dengan istiqomah, dengan konsisten kita. Dari Ramadan pertama kita sudah terbakar. Ramadan artinya membakar. Terbakar kita, dosa-dosa kita bakar, kita ganti dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu semua akan kita dapatkan bekal kita untuk pada kehidupan setelah kematian kita. Pemirsa Kompas TV, Mutiara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu istiqomahlah kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dari 4 golongan tadi, ada yang pertama adalah membaca Al-Quran yang begitu besar pahalanya akan kita dapatkan. Kemudian orang yang hafizul lisan, menjaga lisannya, menjaga lidahnya. Mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang yang senantiasa menjaga lisan kita, lidah ini. Kemudian mut'imul ji'an, memberi makan orang yang kelaparan. Dan juga yang terakhir adalah berpuasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan semuanya ini bisa kita lakukan. Semuanya ini bisa kita lakukan. Dan ini adalah
nantinya bisa memperberat timbangan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah bekal kita. Wa khairuz zadit taqwa, sebaik-baik bekal kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketakwaan yang nanti akan kita petik, yang nanti akan kita ambil, yang kita akan peroleh pada kehidupan setelah kematian. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.